Assalamualaikum Pak Budi. Ada Pak Budi ya? Mas Roni. Masih mute Pak Budi, Oh iya. Ya, alhamdulillah. Matur nuwun, terima kasih. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah, sehat-sehat Fitri. Iya, alhamdulillah Pak. Pak Unggul, Pak Budi ini pembimbing saya dulu Pak. Iya. 90. Mantap. Ya, jadi sudah kenal lama. Beliau sudah seperti orang tua Pak di Jogja. Mas Roni boleh bertanya nggak Mas Roni? Mas Roni. Belum dimulai kan? Ini saya tadi mau login daftar akun itu kok nggak bisa ya? Oke. Ya, makasih. Oh, itu tidak dioperatori oleh DPPM ya Bu. Jadi sesuai panduan yang diberikan dari diktinya langsung itu Bu. Pakai NIDN. NIDN, terus pakai password SIM Liptama, sudah saya coba. Terus saya sudah reset juga, NIDN saya nggak dikenal gitu bunyinya. Iya ya. Kayaknya itu kalau nggak salah buat akun dulu Bu. Iya, makanya kita baru mau buat akun, baru mau daftar. Tapi kan harus masukin NIDN dulu. Atau ada Bapak Ibu barangkali di sini, ini masalah teknis tapi cukup ini ya, yang sudah daftar akun. Saya baru mau daftar akun, tapi kan harus masukkan NIDN dulu. Sama apa? Password SIM Liptama. Nah, sudah masukin itu tidak dikenal gitu loh. Kalau dari panduannya sudah mengikuti alurnya Bu, tahap demi tahap. Iya, jadi baru tahap awal toh, baru masukkan NIDN sama itu sesuai dengan ininya langkahnya. Jadi saya klik ini terus masukkan NIDN. Apakah di situ kan ada opsi user NIDN dengan email. Saya masukin NIDN aja nggak mau. Saya masukkan tiga-tiganya juga nggak mau. Saya tanya, apa saya salah password? Saya minta Mbak Mai. Enggak, password saya sudah benar. Ada yang sudah mendaftar belum? Pak Unggul sudah daftar belum? Belum. Iya, itu mendaftar akun aja itu agak ribet. Yang page 3 itu Bu, sesuai panduan kan ada pilihan klik dosen untuk dosen PT akademik, mungkin Bu, diklik di situ Bu. Yang panduan page 3 Bu. Mana? Yang panduan teknis itu page 3 kan ada pilihan klik di sini untuk dosen PT akademik, itu diklik Bu. Coba dulu ya. Coba. Oh, maksudnya begitu ya. Ini gaptek tenanan nih.
Assalamualaikum para bapak-bapak, ibu dosen, ibu Mitra, Bu Tati. Bu Tati, lalangan ya. Waalaikumsalam Pak Unggul. Di turun sempat rawuh. Informasinya mitra yang bersedia gabung untuk Zoom ada 12 sih, semoga aja nanti bisa. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Pak, selamat pagi. Insya Allah mitra yang berkenan gabung ada 12, semoga nggak ada halangan sehingga nanti kita sama-sama bisa mendengarkan potensi permasalahan yang barangkali dalam ke depan bisa untuk keterampilan pengabdian. Dan nanti lengkapnya Pak Direktur di BPM. Ini mitra yang diundang kan masih jauh dari yang kita harapkan. Mungkin ada skenario lain nanti Pak Direktur akan membuat informasi lanjut untuk penggalian potensi masalah di mitra. Mungkin sambil nunggu PPKM ya. Kalau sekarang level 4 semoga aja cepat turun lah ke level 3 syukur langsung level 1-2. Jadi bisa ketemu lebih banyak lagi. Karena ternyata untuk undang mitra Zoom itu kendalanya banyak, jaringan dan tidak semua untuk Zoom itu bisa berpartisipasi. Jadi terutama kendala jaringan. Sehingga mitra yang kita harapkan banyak ya terbatas hanya beberapa dan termasuk saya kemarin menghubungi barusan untuk keperluan dalam jangka waktu dekat untuk yang hibah di LPDP. Sehingga barangkali nanti bapak-bapak ibu dosen yang sudah membuat proposal bisa menindaklanjuti untuk kegiatan silaturahim ini untuk langsung penyusunan MOU. Tapi kalau jangka panjang sih kita manfaatnya sangat banyak. Nanti Pak Direktur akan mengarahkan itu semua. Berarti sukses usahanya, semakin sukses. Jadi batiknya gimana? Batiknya semakin berkembang. Masih mute Bu Tati. Selama pandemi ini sepi Pak, masih sepi tapi tetap ada orderan dikit-dikit. Berarti batiknya terbatuk-batuk. Iya Pak. Nanti Tapi tetap jalan. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Mitra baru 2 yang sempat join, Bu Tati, Pak Buding ya. Berarti 2. Tunggu dulu nih Pak Indra nih. Ini yang datang mitra baru 2, soalnya kita tujuannya untuk menampung aspirasi dari memberi masukan dari mitra baru 2. Tunggu dulu nih Pak Indra. Itu pentingnya target Oh, wajahnya Pak Hendra aneh gitu Pak. lokasi dengan Zoom itu. Nah, itu kan target. Mana Bu? Bagus tuh. Kita sama pembimbing. Wajahnya Pak Hendra itu loh, tadi dibuatin alis. November selesai. Apa? Bisa Pak? Dosen. Assalamualaikum Pak Irwan Wibowo. Waalaikumsalam Pak.
Terima kasih berkenan gabung dengan DPPM. Nggih. COVID di tempat panjenengan aman toh, Pak Irwan? Alhamdulillah sudah menghijau, Pak. Alhamdulillah. Berarti bisa rapat di tempat panjenengan yo. Ah, siap. Assalamualaikum Pak Unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anwar. Nah, ini Unggul Tampilannya terus beda ini. banget. Hah? Pak Anwar. Tampilannya beda banget nih. Beda sekarang. Oh, setelah 17 Agustus itu beda, Pak. Oh gitu ya. Ini ada mitra lagi yang masuk. Wah, ini unggul terus ini. Pokoknya kalau Priyadi itu unggul terus itu. Amin, amin. Oh, jenengku njur dinggo terus ya, tak akreditasi unggul-unggul terus ya. Aku orang lakon-lakon. DPPM sudah punya unggul kok. Ya, ya. Nah, Pak Anwar tak nyari beberapa mitra yang berkenan sudah datang. Alhamdulillah. Ya. Pak Prapto Suharyana kayaknya tidak datang nih Pak Prapto. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Prapto. Waalaikumsalam Pak Unggul. Matur nuwun, sampun rawuh. Iya Pak. Sami-sami. Wis pundi Covid wonten panjenengan? Alhamdulillah hijau ini Pak. Wah, berarti Sleman Sudah hijau ini. Alhamdulillah hijau-hijau. Berarti menanti merah nih, merah anu loh, bukan merah partai loh, dikira merah partai. Hendra mau dimulai sambil nunggu yang rawuh, mungkin karena kendala jaringan nih, kemarin ada 12 yang berkenan tapi baru 4, nanti biar mitra ngendiko kita sambil nunggu, nanti saya inventarisasi, saya sampaikan Pak Hendra. Monggo Pak Hendra. Oh, kita tunggu, ini jam 10:08, kita tunggu 2 menit lagi mungkin Pak Unggul. Oke, monggo silakan. Ini sudah ada 5 mitra yang rawuh, Pak Indra. Pak Indra, ada 5 mitra yang sudah datang.
dari mitranya statistik, informatika, BI, PSP, FPI. Kita mulai saja nggih. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Yang saya hormati Pak Unggul sebagai Ketua Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, Bu Nur Fitri sebagai Kepala Pusat Penelitian, kemudian Bapak Ibu dosen di lingkungan UII dan juga pengurus prodi, dan Bapak Ibu mitra dari berbagai institusi atau berbagai unit yang ada atau yang pernah melakukan kegiatan pengabdian yang pernah kita lakukan untuk kegiatan pengabdian dari dosen-dosen UI. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada forum yang sebetulnya kita ingin menginisiasi itu sejak 2 tahun yang lalu Bapak Ibu. Jadi sejak 2019 sebetulnya kita ingin ada kegiatan seperti forum silaturahmi ini antara mitra-mitra yang pernah kita gunakan atau pernah kita kerjasama dalam hal kegiatan kemasyarakatan dengan UII. Mungkin Bapak Ibu yang dari mitra itu selama ini beberapa kerjasama dengan level prodi atau level fakultas. Untuk itu kita ingin sedikit menyampaikan tentang, saya izin share screen dulu, tentang kegiatan hari ini Bapak Ibu. Jadi kegiatan hari ini sebetulnya intinya adalah kita menjalin kembali mungkin kegiatan atau hubungan yang sudah kita jalin yang mungkin selama pandemi ini itu terputus Bapak Ibu. Karena sejak awal 2020 sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lebih itu hampir tidak ada kegiatan pengabdian atau kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh para dosen di lingkungan UI ke masyarakat. Nggak tahu kalau misalkan ada prodi lain yang tetap melakukan walaupun secara online ya, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang langsung bersinggungan atau langsung berinteraksi secara tatap muka dengan Bapak Ibu mitra itu kelihatannya atau nampaknya itu sangat kecil sekali atau mungkin terhenti sama sekali. Sehingga kami juga baru menyadari bahwa beberapa saat yang lalu ketika kita meminta kesediaan untuk hadir dalam forum ini, ternyata beberapa kontak person yang kita hubungi itu ternyata sudah berpindah posisinya. Ya, dari perangkat desa ya itu ada beberapa yang mungkin sudah berpindah, ada yang dari Pemda juga ternyata sudah berpindah tugasnya, sehingga ternyata banyak perubahan yang terjadi selama 1 tahun ini Bapak Ibu. Nah untuk itu sebelum kita memulai dengan kegiatan-kegiatan yang akan insya Allah akan kita mulai jalin kembali dengan mitra-mitra yang sudah pernah kita jalin sebelumnya, kita ingin ya kembali lagi untuk bersilaturahmi lah dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang belum pernah bersinggungan dengan kami di Direktorat, kita namanya adalah Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beberapa mungkin ada yang menjalin kerjasamanya dengan prodi atau dengan fakultas, ya, supaya ini kita sudah mengetahui lingkup kegiatan di
di UI nggih. Nah, kita perlu sedikit mungkin menyampaikan tentang DPPM, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, itu adalah unit direktorat Bapak Ibu yang menghandle atau berkaitan dengan kegiatan penelitian. Nah, kegiatan penelitian, yang pertama kegiatan penelitian itu dilakukan oleh para dosen Bapak Ibu. Dan untuk kegiatan penelitian ini beberapa itu memerlukan atau melakukan penelitian yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Nah, kegiatan penelitian yang dilakukan ini tentu berdasar pada permasalahan yang muncul di masyarakat. Nah, kita yang ada di kampus, di universitas, itu kadang-kadang kurang tanggap atau tidak mengetahui tentang kondisi real atau permasalahan real yang ada di masyarakat. Untuk itu perlu adanya semacam komunikasi lah antara universitas atau dalam hal ini UI dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, salah satunya adalah dengan kegiatan seperti ini yang harusnya itu sudah kita lakukan jauh-jauh hari sebelumnya, karena kondisi pandemi sekali lagi menjadi tertunda jauh sehingga 1 tahun 2 tahun berikutnya. Berikutnya, kegiatan berikutnya Bapak Ibu itu adalah kita ada namanya pengabdian masyarakat, yaitu dosen itu terjun ke masyarakat dalam rangka untuk mengaplikasikan atau menerapkan ilmu yang sudah dia punyai langsung ke masyarakat. Jadi 2 kegiatan ini itu di bawah koordinasi dari dosen. Nah, kemudian yang ketiga itu kegiatan KKN, Bapak Ibu. Jadi kegiatan KKN selama pandemi ini kita itu dilakukan secara online, Bapak Ibu, yaitu secara virtual, di mana mahasiswa itu ada yang masih berada di rumah atau berada di lokasi yang terpisah. Ada yang masih sudah dikontrakan, sudah ada yang sudah dikoskan ada, tapi masih banyak yang berada di rumahnya masing-masing, sehingga KKN ini dan juga dari Pak Rektor belum mengizinkan adanya KKN secara penerjunan langsung, sehingga kita melakukan KKN-nya secara masih daring. Tapi untuk kedepannya kita juga harus mulai mempersiapkan untuk kegiatan KKN yang mulai blended, artinya kita sudah mulai untuk melihat kembali sebetulnya beberapa mitra yang akan atau beberapa lokasi yang bisa kita pakai untuk kegiatan KKN. Sebagai informasi, kemarin kita juga melakukan kegiatan seperti ini Bapak Ibu sama, tetapi dengan semua puskesmas yang ada di daerah Kabupaten Bantul. Jadi semua kepala puskesmas kita undang, dan juga dari Fakultas Kedokteran juga kita undang, dan dari kami juga dari pihak rektorat juga ada, dan dengan forum itu kita juga mengetahui sebetulnya kondisi permasalahan atau satu yang bisa kita bantu untuk kegiatan kesehatan terutama yang berkaitan dengan masyarakat di puskesmas daerahnya masing-masing. Dan alhamdulillah juga dari forum tersebut kita juga mempunyai sedikit gambaran tentang kegiatan KKN ke depannya. Kita mungkin akan mempertimbangkan untuk menerjunkan KKN untuk yang berikutnya untuk daerah yang di sekitar kampus saja. Karena sebelum pandemi Bapak Ibu kita menerjunkan KKN itu sebagian besar itu di luar Jogja, di daerah Jawa Tengah. Tapi untuk kondisi yang sekarang untuk kedepannya mungkin kita coba memulai penerjunan kembali KKN yang bersifat luring itu mulai dari yang dekat dulu mungkin. Karena memang kondisinya belum pulih seperti sedia kala. Jadi kegiatan di kita itu ada 3 ini Bapak Ibu, dan semua kegiatan ini itu memerlukan mitra dalam hal untuk pelaksanaannya. Dalam kegiatan penelitian itu, saya salah nulisnya ya, penelitian ya. Dalam penelitian di si peneliti dosen itu juga memerlukan adanya mitra untuk
penerapan dari hasil penelitiannya, sedangkan di pengabdian juga memerlukan mitra dalam hal untuk mengaplikasikan keilmuannya, kemudian KKN pun kita juga memerlukan lokasi untuk melakukan kegiatan KKN. Nah, kemudian Bapak Ibu, kegiatan kita di DPPM ini awalnya 3 itu. Nah, berikutnya ada kegiatan atau ada kebijakan dari Kemendikbud bahwa semua kegiatan pendidikan itu mengarah ke MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk yang perguruan tinggi. Nah, kegiatan MBKM ini dari kebijakan pemerintah itu ada 8 ini Bapak Ibu. Ya, ada kegiatan pertukaran pelajar, magang, kerja praktek, asisten mengajar di satuan pendidikan dan seterusnya, ini ada semua. Kalau kita lihat di lingkup kerja kita di DPPM itu kalau Bapak Ibu lihat sebetulnya ada beberapa yang menjadi tugas kita atau lingkup kita, yaitu di penelitian, kemudian di proyek kemanusiaan pun mungkin bisa masuk juga untuk kegiatan pengabdian, kemudian ada kegiatan membangun desa, ya ini dalam rangka KKN juga bisa, untuk dalam rangka pengabdian pun bisa. Dan mungkin itu ya magang atau praktik kerja kalau Bapak Ibu dari perwakilan institusi yang bisa dipakai untuk kegiatan praktik kerja. Nah, ini adalah beberapa konsep tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, dalam kegiatan ini Bapak Ibu, mahasiswa itu melakukan kegiatan di luar kampus. Ya, tidak hanya kalau dulu gambaran kita adalah hanya KKN dan mungkin magang atau praktik kerja, tapi sekarang itu bisa dilakukan semua ini dan itu diakui sebagai kegiatan perkuliahan resmi. Nah, dalam melakukan kegiatan ini tentu kita juga memerlukan mitra, memerlukan institusi yang ada di luar kampus untuk menerima mahasiswa dalam hal kegiatan MBKM ini. Nah, untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Bapak Ibu, tentu kita memerlukan berapa informasi. Sebetulnya bisa enggak mahasiswa itu atau dosen melakukan kegiatan di tempat Bapak Ibu sekalian. Oke, sehingga tujuan dari kegiatan untuk saat ini Bapak Ibu untuk inisiasi silaturahmi kali ini, yang pertama kita ingin silaturahmi ya ke Bapak Ibu. Mohon maaf kita nggak bisa berkunjung langsung atau tidak bisa bertatap muka langsung karena awalnya kita mau mengundang secara offline, tetapi dari pihak Satgas kampus itu ternyata persyaratannya cukup ribet, yaitu Bapak Ibu nanti diminta untuk swab dulu untuk bisa ke kampus gitu. Dan untuk kapasitasnya pun kita juga di ruang kita itu tidak sanggup untuk sampai 20 lebih. Ya, untuk itu untuk awal ini kita memang mengundangnya secara virtual. Nah, kemudian kita juga ingin adanya mungkin semacam forum silaturahmi ya antara UII dengan mitra-mitra yang ada di sini. Nah, siapa tahu nanti dari mitra itu bisa menjalin kerjasama dengan tidak hanya di prodi yang biasanya Bapak Ibu bekerja sama, tetapi bisa juga dengan lintas prodi yang lain. Karena satu permasalahan real itu kemungkinan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu bidang keilmuan, tetapi bisa menggunakan beberapa bidang keilmuan. Nah, dalam waktu dekat ini, untuk yang dalam waktu dekat ini itu kita ingin melibatkan Bapak Ibu atau meminta kerjasamanya untuk mungkin terlibat dalam kegiatan tadi yang kemudian akan kita ajukan semacam hibah ke pemerintah, Bapak Ibu. Untuk itu kita memerlukan beberapa informasi terkait dengan potensi dan masalah yang ada di
tempat unit Bapak Ibu sekalian. Atau sekalian kalau bisa ada usulan kegiatan yang mungkin lebih mengarah yang bisa kita jalankan dari sisi kita. Nah, di forum ini juga sudah ada Bapak Ibu dosen dari perwakilan masing-masing prodi, Bapak Ibu. Nah, kita harapkan nanti mungkin dari permasalahan yang Bapak Ibu utarakan itu bisa muncul semacam ide dari prodi untuk melakukan kegiatan pengabdian atau kegiatan penelitian di tempat Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan nanti sama dosennya mau diajukan untuk kegiatan hibah ke pemerintah, karena kita ada beberapa program hibah terutama berkaitan dengan MBKM tadi Bapak Ibu. Jadi kegiatan MBKM tadi, untuk mendukung kegiatan MBKM tadi yang 8 ini Bapak Ibu, untuk mempercepat ini pemerintah memang menyediakan banyak skema hibah atau bantuan pendanaan. Nah, untuk kegiatan itu pengajuan itu dilakukan oleh kita dari sisi universitas, tapi tetap harus ada mitra yang akan ditempati atau akan dijadikan tempat ya untuk kegiatan tersebut. Nah, untuk itu kita secara administrasi tentu akan meminta kesediaan semacam surat kesediaan dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu kita harus membuat semacam proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan ini tentu kita tidak bisa membuatnya tanpa mengetahui kondisi, potensi, dan masalah yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dari saya Bapak Ibu, sehingga nanti akan dirangkum oleh teman-teman di DPPM berkaitan dengan potensi dan masalah yang ada di tempat Bapak Ibu, dan di sini akan disimak juga oleh perwakilan prodi-prodi. Siapa tahu nanti ada beberapa dosen dari prodi-prodi yang berbeda bisa mengajukan hibah tersebut atau mengajukan usulan kegiatan ke pemerintah supaya bisa didanai. Begitu pengantar dari saya. Monggo kalau ini ya saya dapat daftarnya yang hadir kali ini nggih. Itu ada Pak Prapta Suharyana dari Dusun Mendiro. Ini biasanya dipakai untuk prodi statistik nggih. Kemudian ada Pak Maftuh, Bapak apa Ibu ini, Bu? Pak Maftuh dari Sekolah Informatika. Kemudian ada Pak Irwan Ariwibowo dari Dusun Genggong. Ini biasanya untuk kegiatan dari Fakultas Ilmu Agama Islam. Kemudian ada Pak Budi Setiawan dari Kauman, biasanya untuk Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Kemudian ada Bu Tati Susilowati, ini yang biasanya digunakan untuk kegiatan dari Fakultas Teknologi Industri, atau bisa juga, atau kadang-kadang juga dipakai oleh DPPM, oleh Pak Unggul ini. Kemudian ada Bu Sulasmi, ini yang dari kimia ya Pak, dari kimia. Kemudian Pak Sandy dari Wisata Kaliopak, DPPM. Kemudian yang terakhir dari Kelurahan Bangunkerto Turi. Ini beberapa yang hadir, mungkin nanti bisa bertambah. Monggo saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan bisa potensi, bisa permasalahan, atau mungkin bisa usulan kegiatan yang nanti akan kita data dan langsung mungkin akan ditanggapi oleh prodi yang mungkin bisa masuk dalam kegiatan tersebut. Demikian, monggo. Atau mau diurutkan atau saya beri kesempatan bagi yang mau mengutarakan pertama, monggo. Diurutkan mawon Pak Indra biar lebih gampang. Oke. Saya urutkan aja ya, dari pertama dari Pak Prapta Suharyana dari KSM Dusun Mendiro. Pak Prapta ada nggih? Ada nggih?
Pak. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi Ye, wabarakatuh. monggo Pak. Terima kasih ada Terima kasih Pak. Ye. Ya, makasih Pak. Ye. Mungkin gambaran tentang Mendiro Pak. Jadi Dusun Mendiro itu letaknya tidak jauh dari UII, jadi sebelah selatan Besi, pertigaan Besi ke timur kemudian ke selatan. Nah di dusun kami itu sebetulnya banyak potensi, jadi sudah inisiasi untuk menjadi desa wisata edukasi lingkungan dan budaya. Nah kebetulan memang dari UI itu sudah sering ke tempat kita, terutama yang ada yang kemarin itu dari statistik atau kimia ya Pak Fauzan. Pak Fauzan itu memberikan pengetahuan tentang pengelolaan desa wisata, sudah pernah di tempat kami. Kemudian yang untuk lingkungan, karena tempat kita itu inginnya menjadi tempat wisata edukasi dan lingkungan, dari teknik lingkungan sendiri di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, mahasiswa sudah sangat sering sekali ke tempat kita, jadi meneliti. Jadi kita punya instalasi pengolah limbah terpadu, dan itu kalau menuju ke lokasi tidak seperti pengolah limbah, karena di sana nanti ada warung yang nyaman untuk makan di situ. Ya itu diteliti sama mahasiswa teknik lingkungan UII. Nah memang kendalanya perlu adanya inovasi-inovasi baru yang itu meningkatkan hasil olahan limbah yang dari penduduk itu. Jadi bisa lebih bagus lagi. Contohnya kemarin limbahnya apa enggak, Pak? Limbah rumah tangga. Oh, limbah rumah tangga. Okay. Dari kamar mandi, dari cuci semua jadikan satu kemudian diolah Pak di satu tempat gitu. Nah, kalau saya contohkan kemarin UGM itu ada juga pengabdian masyarakat yang tempatnya di tempat lain, tapi itu dulu juga bantuan dia masang beberapa ratus sangat meringankan masyarakat. Jadi kalau di Mendiro itu sekarang untuk pengolah limbahnya itu sudah ditambah, ada bantuan dari Jepang juga. Nah, tambah RBC, cuma biaya listriknya jadi tinggi sekali ya, masyarakat juga agak kesulitan untuk biaya listrik. Nah, memang kita ada usulan sebetulnya, bagaimana kita memanfaatkan energi terbarukan dengan menggunakan PLTS misalnya gitu. Nah, itu sangat mendukung sekali dengan kegiatan pengelolaan IPAL di Mendiro gitu. Dan ini di D3 Kimia itu juga sangat sering sekali ngambil sampel limbah untuk diteliti di lab gitu Pak dari UI. Jadi sudah beberapa fakultas yang memang sudah bekerja sama dengan kita untuk yang di lingkungan ini. Dan ini sudah banyak sekali yang datang ke tempat kami, bahkan dari luar negeri juga pernah ke tempat kami karena melihat bahwa dulu di seluruh Indonesia yang dipandang dari PUPR Jakarta itu yang bagus di tempat kita gitu. Jadi studi dari luar negeri datang ke tempat kita gitu. Nah, ini mungkin ada keinginan untuk meningkatkan lagi proses pengolahan limbah dan untuk mengefisienkan atau meringankan beban biaya operasional di masyarakat. Itu yang untuk lingkungan. Kemudian yang wisata budaya kemarin dari Pak Fauzan dari dari MIPA ya, itu juga sudah memberikan beberapa masukan, artinya bagaimana nanti pengelolaan desa wisata itu biar menjadi lebih bagus lagi. Sudah diawali dengan pendidikan untuk karang tarunanya. Jadi kalau lingkungan wisata itu yang pertama tadi lingkungan itu termasuk nanti di tempat kita di Mendiro ini ada sungai, trekking sungai di timur kampung itu juga kondisinya bagus dan ini sudah mulai dirintis juga dari Karang Taruna untuk dijadikan wisata juga.
Kalau budaya, memang dulu di tempat kami itu kalau orang tua-tua dulu seluruh Jogja sudah terkenal semua. Jadi Astuti Budoyo itu di mana-mana sudah tahu. Jadi setiap malam Selasa itu pasti di RRI pentas gitu. Itu Pak. Jadi mungkin potensi-potensi yang ada di Mendiro sementara itu Pak. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Berarti isunya ada dua nggih. Yang pertama lingkungan, yang kedua tentang wisata. Kalau konsep desa wisatanya sudah ada nggih Pak? Green design-nya sudah ada nggih? Sudah ya. Jadi kan kita sudah membuat apa ya? Pengurus apa namanya? Pengurus untuk mengelola desa wisata itu. Bahkan kemarin di tahun 2020 kita dapat anggaran dari pemerintah daerah Sleman. Kemudian rencananya tahun ini kemarin baru disurvei juga dari Sleman untuk menindaklanjuti yang kegiatan atau proposal yang kita ajukan tahun 2020 gitu Pak. Bahkan di provinsi kemarin dari Dinas Budaya Provinsi juga sudah survei ke tempat kita. Baru bulan kemarin kalau nggak salah. Bulan kemarin kita disurvei dari Dinas Pariwisata dan Budaya di provinsi gitu Pak. Cuma memang, nah ini mungkin juga suatu kendala juga masyarakatnya itu kalau tidak ada yang dorong atau yang ada yang mengarahkan itu agak susah itu Pak ya. Jadi harapannya mungkin nanti kalau didampingi dari UII nanti pelan-pelan masyarakatnya akan berubah kemudian ya akan bisa jalan desa wisata di tempat kami Pak. Itu Pak. Oke, matur nuwun Pak. Oke, matur nuwun dari Pak Prapto. Berikutnya yang dari Sekolah Informatika ini ya, Pak Unggul ya? Enggak. Pak Maftuh ya? Pak Maftuh, apakah bisa monitor? Assalamualaikum. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Matur suwun, terima kasih atas ikan pada kami dari Islam Putri Sekolah Islamah itu putus-putus Pak. Putus-putus. Adalah model. Suaranya putus-putus Pak. Mungkin nggak usah pakai video, nggak apa-apa Pak. Suaranya aja nggak apa-apa. Karena di sini mungkin kalau di tempat saya ada tulisannya itu bandwidth is low. Ya, nggih. Mungkin lebih lancar kalau nggak pakai video. Monggo Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami, perwakilan dari Sekolah Islam Putri Salehah. Sekolah Islam Putri Salehah itu sekolah model homeschooling khusus putri yang kita konsentrasi kepada model pengajaran dengan materi pengajaran yaitu tahfidzul Quran, kemudian juga pembelajaran agama Islam, kemudian juga ada untuk karena putri ya, kita konsentrasi untuk pengembangan diri dan juga untuk untuk yang khusus untuk keputrian begitu. Itu kita domisili di Padukuhan Ambarukmo, Catur Tunggar Depok Sleman. Itu alhamdulillah selama ini kita mendapat bantuan dari DPPM UI berupa beberapa unit komputer, kemudian juga ada untuk dana untuk pembangunan lokal untuk sekolah salehah. Ya karena memang kita semua bergerak dari sosial semua, jadi kita meskipun kita juga menarik SPP, tapi SPP-nya lebih apalagi seperti sekarang ini ya, masa pandemi,
banyak yang menginginkan adanya keringanan biaya, bahkan juga pembebasan biaya dan sebagainya. Alhamdulillah kita sangat terbantu karena pengadaan beberapa instrumen atau untuk alat-alat komputer dan sebagainya, dan juga media itu dibantu dari DPPM UI. Kemudian terkait sekolah Islam Putri Salehah, ini kita memang awalnya dari keprihatinan dari beberapa pengurus yang menaungi sekolah Islam Putri terkait banyaknya orang tua yang menginginkan anak-anak putrinya itu sekolah di tempat yang yang representatif, dalam artian bahwa sesuai dengan tuntutan zaman, terutama kalau meskipun sekolah kita itu cenderung pada sekolah agama, tahfidzul Quran dan pengajaran agama Islam, kita juga mengajarkan karena putri, kita juga mengajarkan untuk IT ya, terkait dengan kondisi sekarang yang alhamdulillah seperti kondisi pandemi yang metode pembelajaran pakai online, kita sudah siap sejak dulu karena memang kita homeschooling, meskipun awalnya memang kita ada pertemuan ya, tatap muka, tapi meskipun ada tugas-tugas atau KPM yang kita laksanakan secara online, dan mengingat seperti sekarang yang kondisi pandemi yang semua online, kita sudah siap sejak dulu. Alhamdulillah itu juga karena ada bantuan dari DPPM UI berkenaan dengan unit komputer dan juga meja komputer itu. Itu terus jadi karena mengingat itu ya banyak ya dari orang tua yang pengennya anaknya itu belajar agama, terutama agama Islam dengan pemahaman yang lurus. Kemudian juga ada tambah untuk tahfidzul Quran. Kita ada target itu tahfidz itu setelah kelas 3, kita setingkat SMP ya, Bapak Ibu, kita setingkat SMP putri gitu. Jadi kita punya target setelah selesai itu 15 juz Al-Quran. Kemudian materi pembelajaran agama ada ada ibadah, ada fikih, kemudian juga bahasa Arab, kemudian juga ada akhlak ya. Kemudian untuk materi umum sama seperti sekolah-sekolah yang lain, dan kita menginduk ke PKBM di Gelondong ya. Di Gelondong itu di daerah Pelosok Kuning. Di Pelosok Kuning, daerah Pelosok Kuning itu di daerah Nomenklatur ke utara. Kemudian yaitu kemudian karena banyak dari orang tua itu menginginkan nggak mondok gitu ya. Bisa sekolah agama tapi nggak mondok, tapi khusus putri begitu. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan terkait profil singkat ya Sekolah Islam Putri Salehah. Mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan atau mungkin untuk bisa di share kepada kami. Insya Allah kami siap untuk membantu gitu. Demikian Bapak Ibu. Matur suwun. Jazakumullah khairan. Ya, matur nuwun Pak Makto. Jadi Pak Indra tepatnya FTI itu Pak Indra, bukan di BPM yang beri komputer, nanti kami merasa informatika nggih, informatika. FTI nggih. Ya, dari informatika sama di BPM. Nggih. Ngapunten Pak Hendra atau Pak Anggul. Tadi yang Pak Makto ini mitranya untuk via nggih atau via nggih. Ya. Atau mana ya? Saya enggak ini ya. FTI, terlambat. FTI informatika. FTI nggih. FTI. Oh, FTI. Oh, nggih. Ngapunten, nuwun. Nggih. Mungkin VI juga bisa, Pak, bisa masuk juga sih. Ya. Nanti kalau Pak Rozi mau kegiatan ke sana kelihatannya cocok juga. Yang VI ini yang ini Pak Irwan Ariwibowo. Oh, Pak Irwan. Nggih, Pak Irwan ada. Baik, Pak. Monggo Pak Irwan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan saya sebagai dukuh, juga sebagai takmir Masjid Al-Hikmah, Pak. Alhamdulillah kami baru tahun ini kita kerjasama dengan UI, dengan FAI, Fakultas Agama Islam. Alhamdulillah kemarin walaupun meskipun harapan kami itu bisa tatap muka untuk ada kegiatan dari UII, namun karena situasi yang tidak menentu, kemudian via online. Jadi masih kurang efektif bagi kami karena kita tidak bisa tatap muka, kemudian tidak bisa saling curhat, istilahnya seperti itu, Pak. Terus kemudian kegiatan yang ada di Masjid kami, alhamdulillah selama pandemi kami tidak pernah menutup masjid, tidak Jumatan jalan terus, tarawih jalan terus, sholat Id bisa jalan terus, Idul Fitri maupun Idul Adha. Alhamdulillah di masjid kami kegiatan pengajian rutin mingguan 2 kali dalam seminggu jalan terus. Kemudian ada TPA yang buat anak-anak juga alhamdulillah jalan. Ini yang baru tahun ini adalah Iqra bagi bapak-bapak, belajar membaca Al-Quran untuk bapak-bapak. Ini kalau ini per kelompok agamanya, per RT itu bapak-bapak. Ini bapak-bapak yang belum bisa baca Al-Quran, ya dimulai dari Iqra jilid 1 nanti sampai bisa membaca Al-Quran. Kemudian untuk yang kami juga untuk baru tahun ini juga, alhamdulillah tiap tahun kita bisa menyembelih hewan korban, paling minimal 6 itu alhamdulillah kita bisa menyembelih. Alhamdulillah untuk tahun ini ada 7. Kemudian atas inisiatif dari teman-teman takmir, kami berusaha memfasilitasi bapak-bapak masyarakat yang pengen korban untuk kita mengadakan simpanan korban. Kemudian yang sudah jadi ada embrio adalah koperasi yang berbasis masjid. Nanti kita istilahnya membantu tentunya sesuai dengan syariat agama Islam. Kemudian juga yang akan kami laksanakan, program yang akan laksanakan, kami berusaha kebetulan ada lahan kita nyewa ke pemerintah desa, ada lahan nanti kita mau tanami sayuran, kemudian sayuran itu kita bagikan ke jamaah. Kemudian yang jadi kendala penyuwunan, mohon kepada UI, kebetulan tadi di depan ada pengabdian dosen, kemudian ada mahasiswa KKN, mohon nanti sekiranya untuk bisa diterjunkan di dusun kami, itu kami terkendala Ustadz Ustazah, Pak. Jadi kami kekurangan Ustadz Ustazah untuk membina baik yang di TPA maupun yang di masjid, karena jamaah itu kalau yang kurang variasi aja gitu, Pak. Jadi kalau yang beberapa ada, cuman kan lokal. Biasanya kami ngambil dari luar, kemudian karena pandemi terus kemudian kita isi pengajian rutin itu dari dalam, istilahnya dari kampung sendiri. Nah, mohon kiranya nanti kalau bisa dikerjasamakan, kami ingin memprogramkan untuk pengajian Ahad pagi, kalau bisa nanti dari Fakultas Agama Islam bisa ngirim nyuwun bantuane untuk ngisi di pengajian Ahad pagi. Ini baru kita rencanakan, kita programkan. Kemudian nanti seandainya ada program-program nanti yang ada hibahnya, kami kalau potensi rata-rata sini petani salak, meskipun salaknya sekarang banyak yang dirombak, Bapak, karena ya salak sudah tidak menjanjikan, meskipun salak itu jadi ikon Sleman, cuman dari pemerintah belum ada solusi terbaik bagi petani kami agar salak itu bisa harganya bisa baik lagi. Sementara ngoten Bapak, untuk
kami baru tahun ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan UI. Alhamdulillah ini kami juga bisa hadir. Mohon kiranya nanti kerjasama ini berlanjut lagi supaya nanti masyarakat kami secara mental juga terbangun, kemudian secara ekonomi mungkin nanti kita juga bisa meningkat. Ngaten Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Nur Rozi, ini bagus ini untuk VI ini. Monggo kalau nanti mau diarahkan ke sana dari VI kelihatannya ekonomi Islam pun masuk, kemudian dari bidang ilmu agama Islam pun juga masuk. Oke, terima kasih Pak Iwan. Berikutnya Pak Budi Setiawan. Pak Budi Setiawan dari Kauman ya. Biasanya dengan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Monggo Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Sebagaimana tadi Pak Idra menyampaikan, memang kami kerjasama selama ini dengan teknik arsitek ya, lebih pada teknik arsitek. Masih pada lingkup penelitian dari bangunan-bangunan di Kauman, kemudian teknik arsitek kerjasama dengan Malaysia, sehingga waktu itu memang seingat saya sudah 2 kali kegiatan di Kauman menggambar ulang bangunan-bangunan lama yang bersejarah, sehingga kemudian itu lebih pada penelitian. Kalau boleh saya ingin share sedikit presentasi untuk menunjukkan potensi yang mungkin nanti bisa dikembangkan di kerjasama Kemitraan UII dengan Kauman. Bisa nggih? Nggih, sudah. Oh, bisa nggih. Jadi memang selama ini Kemitraan Kauman kami memang bagian dari Kauman, dalam arti selama ini kami mewakili RW lingkungan Kauman. Kauman itu terdiri 4 RW yang memang kemudian saya adalah salah satu ketua RW. Karena memang dulu kontaknya dengan saya lebih bersifat pribadi, tetapi kami kemudian sudah lapor kepada RW-RW yang lain tentang kegiatan di Kauman ini. Ibu Bapak dan Saudara sekalian, sedikit gambar tentang Kauman. Kauman adalah sebuah kampung yang disengaja didirikan untuk melakukan masjid gede 2 abad yang lampau. Nah, masyarakat Kauman itu berasal aslinya dari Menoreh yang dikenal sebagai masyarakat santri waktu itu kalau kita baca punya Pak David Darban. Maka oleh pihak masjid dibangun kampung Kauman sehingga kemudian ada beberapa abdi dalem yang diangkat dengan berbagai tingkatan. Ada penghulu, ada ketip, ya ada abdi dalem berjamaah, mutin dan sebagainya. Ini sekedar gambaran bagaimana sejarah awal Kauman. Maka Kauman punya potensi ya. Pertama dari sejarah yang kalau tadi disebutkan berkaitan dengan teknik arsitektur karena memang ada bangunan-bangunan yang heritage yang masih berada di lingkungan Kauman dan menjadi menarik untuk kemudian dilakukan penelitian. Jadi sejarah Kauman itu beriringan dengan sejarah Keraton Yogyakarta. Sebagai kampung santri banyak orang datang untuk belajar ngaji. Kalau dari sejarah kejuangan, nah, ketika Thomas Raffles menyerbu keraton pada Geger Spoi atau Geger Spei, maka HB2 dibantu jamaah masyarakat Kauman melakukan perang Sabil. Ini perang pertama yang dilakukan masyarakat Kauman. Dan ini kemudian berlanjut kalau kita ikuti pada sejarah perjuangan masyarakat Kauman. Yang ketika zaman perang kemerdekaan itu ada 24 pahlawan yang kita monumenkan. Nah, kemudian Kauman itu menjadi pusat kegiatan keagamaan, perayaan keagamaan Islam. Jadi semua kegiatan tradisi dari keraton berkaitan dengan perayaan keagamaan itu dilakukan di Kauman. Pada abad 19, ya, seiring tumbuhnya industri batik, ya, Kauman mengembangkan batik saudaгаran. Batik saudaгаran ini batik yang diperdagangkan. Karena dahulunya batik itu karya seni yang tidak diperdagangkan. Oleh orang Kauman itu kemudian diperdagangkan. Sehingga orang keraton yang
membuat batik seni itu titip pada masyarakat Kauman, karena orang Karaton takut berdagang batik. Nah, orang Kauman itu pinter-pinter itu, dalam artian pinter cerdik gitu ya. Waktu itu ada model pola batik yang nggak boleh diperdagangkan kecuali oleh hanya untuk kalangan keraton. Tetapi orang Kauman batiknya polanya dirubah sedikit, sehingga kemudian menjadi pola yang lebih populer daripada pola keraton sendiri. Ini bisa dilihat dalam sejarah batik di Indonesia. Nah, sebagai sentra industri batik, banyak orang datang untuk bekerja sebagai buruh batik di Kauman. Sampai sekarang bekasnya masih bisa kita lihat. Pertumbuhan ekonomi yang ditumpangi industri batik serta kehidupan keagamaan ya, yang kuat mendorong semangat pendidikan masyarakat Kauman, meski masih terbatas pada kelompok tertentu. Ya, jadi semangat pendidikan ini muncul sejak zaman awal abad 20 sampai sekarang, sehingga kalau Kauman itu sedikit memberitahukan kalau guru besarnya itu lebih dari 10 orang di Kauman ini. Ketika industri batik menurun, maka itu sangat berpengaruh kepada para pekerja yang harus berganti mencari nafkah. Tapi sebagian tetap tinggal di Kauman, ya, sehingga mereka secara ekonomi sosial maupun pendidikan ya lebih rendah. Masyarakat Kauman 99 Muslim dan Muhammadiyah. Sejarah Muhammadiyah berawal di Kauman, dan ini menjaga tingkat religiositas masyarakat. Semangat berorganisasi warga terus tumbuh. Ibu bapak dan saudara sekalian, inilah yang kemudian namanya menarik bagi para peneliti dalam kaitan termasuk UII. Jadi UII sementara ini lebih pada arsitek. Ada bangunan-bangunan kuno di Kauman maupun bangunan-bangunan Indi yang dibangun awal abad 20 itu punya ciri khas tertentu sehingga sangat menarik untuk dikaji dan diolah kembali. UGM itu juga pernah meneliti dalam soal arsitektur ini karena masih ada bangunan-bangunan lama, apalagi kemudian ada bangunan yang punya nilai sejarah. Salah satu rumah di Kauman itu yang dulunya untuk pernyataan pendirian Muhammadiyah itu pernah digambar juga oleh teman-teman dari UII. Sesungguhnya ada yang lainnya kalau kita lihat Kauman ini. Kauman ditopang oleh 3 pilar Kauman, yaitu Muhammadiyah, kemudian pemerintahan RW sekauman, ada 4 RW, dari 10, 11, 12, 13 Kauman itu 1 RW, 4 RW di kampung Kauman. Kemudian Tambir Besjegede. Ketiga pilar Kauman inilah yang mewarnai kehidupan Kauman sekarang ini dengan berbagai unit kegiatan. Nah, salah satu kalau Muhammadiyah itu dengan kelembagaannya, ada organisasi otonomnya, ada pemuda NA, ini bergerak dalam kegiatan organisasi. Ada Layismu yang mencoba kemudian menggali dana Kauman, ya, sehingga kemudian dari Layismu ini bisa membantu sebagian perekonomian warga Kauman. Ini satu upaya yang sebenarnya menarik untuk dikaji. Ambulanmu ini upaya masyarakat Kauman untuk menolong semua warga yang membutuhkan ambulan. MCCC ini lebih pada kegiatan penanggulangan COVID. Kauman termasuk awal ya yang punya tim kubur cepat untuk COVID, termasuk pemulasaran jenazah untuk COVID ya. Jadi pemulasaran jenazah COVID ini kami sudah puluhan yang sudah kami rawat sejak rokti jenazah sampai ke pemakaman. Ini perlu kami sampaikan karena kami dalam rokti jenazah ini tidak ikut-ikutan pakai APD. Kami belajar betul merawat jenazah COVID itu seperti apa, dan kami belajar di Sarjito, dan kami memang mengupayakan yang rasional. Tidak hanya bergagah dengan APD, kami nggak menggunakan APD seperti itu. Dan dari RW, ya sebagai warga, sebagai kampung yang lainnya, kami punya PKK, Posyandu, Balita Lansia, ada Karja ini kelompok remaja, ada kegiatan lingkungan, ada Trisaka. Trisaka ini komunitas berikan warga Kauman. Nah, untuk kegiatan RW ini lingkungan, kalau di lingkup kota kami sudah 2 kali menjadi juara lomba lingkungan hijau di Kauman. Sementara kalau di tingkat provinsi, RW kami itu pernah menjadi urutan ketiga. Ini menarik urutan ketiga itu karena biasa urutan kelima. Karena masalah lingkungan tentu yang
kabupaten lebih menguasai penghijauannya. Tapi alhamdulillah pada tahun 2019 kami bisa masuk ranking ketiga mengalahkan Kulon Progo dan Bantul kalau tidak salah. Jadi kebanggaan tersendiri ya. Kegiatan takmir Masjid Gede ini ibadah, ada pengajian yang rutin dilakukan, ada radio Saka FM, ini radio komunitas yang senantiasa menyiarkan semua kegiatan di Masjid Gede, dan ada Saka Wisata. Ini yang tadi seperti juga tadi yang presentasi sebelumnya, ini Kauman ini menjadi tempat wisata budaya maupun wisata religi. Seringkali wisata sejarah juga. Seringkali banyak rombongan datang ke Kauman, kemudian melakukan belusuan untuk mengetahui sejarah Kauman ataupun warga-warga Muhammadiyah khususnya, demikian juga berbagai kegiatan bentuk bangunan di Kauman. Ini juga kami punya kelompok Saka Wisata yang menjadi guide, ya, meskipun ini masih terbatas, belum kita kembangkan. Karena sesungguhnya dari Saka Wisata ini kita kembangkan ke wisata kuliner, karena Kauman itu juga punya beberapa pengusaha kuliner yang khas makanan warga Kauman, termasuk juga jamu Kauman. Ini juga cukup terkenal di warga dan juga masyarakat Yogyakarta. Inilah sesungguhnya potensi Kauman yang ada, yang mungkin nanti dalam kemitraan dengan UI, Universitas Islam Indonesia khususnya, bisa dikembangkan. Kalau kemarin hanya dengan teknik arsitektur, mungkin bisa dikembangkan pada bidang-bidang yang lain. Ibu Bapak dan saudara sekalian, tapi bukannya tidak ada permasalahan ya. Seringkali dalam penelitian kalau kami ditanya berapa jumlah penduduk Kauman, kami nggak bisa menjawab dengan baik. Meski bukan tidak ada data, tetapi kurang tertib. Ya. Karena data induk itu ada di kelurahan. Sementara data di kami kadang kurang terupdate, ya, ada di RT, di RW, tapi kurang terupdate. Jadi belum ada data yang terkonsolidasi di tingkat kampung. Kauman masyarakatnya itu tidak ada, berkata tidak ada tantangan internal karena masyarakat kami mungkin. Masyarakat kami mungkin ini kalau dipandang dari segi sosiologi itu ada yang menarik. Ya. Meski kurang tantangan, ada satu kegiatan ekonomi yang mungkin satu-satunya di Jogja, yaitu APP, Arisan Pengabdian Pembangunan. Sesungguhnya ini lebih pada tabungan bersama. Setiap bulan sekitar 500 unit tabungan warga Kauman A 100.000 dikumpulkan 500 orang itu. Jadi semacam arisan, tetapi yang dapat cuma 100 setiap bulan. Tapi dapatnya tidak langsung 100.000 kali 500, tapi kami punya target 30 bulan. Sehingga setiap bulan ada uang 47 juta yang kami simpan di BMT, sehingga dari kerjasama dengan BMT tersebut, dalam waktu 30 bulan, itu nanti pada akhir bulan ke-30, ada 470 orang Kauman yang sudah bareng uangnya 3 juta rupiah masing-masing. Ini kemudian kita gunakan biasanya menghadapi tahun ajaran baru, atau pada saat Idul Adha, sehingga warga Kauman sebagian besar kemudian bisa melaksanakan ibadah kurban. Ini cara yang unik yang kemarin pernah dicoba di kampung lain, karena kampungnya tidak homogen itu agak sulit ya, dan terpleset. Tapi di Kauman ini sudah sampai periode ini kita mulai periode ke-13 ya. Dan ini sudah berlangsung lebih dari 20 tahun karena kadang satu periode itu sekitar 1 tahun, 25 bulan atau 3 tahun. Nah, di Kauman ada cagar budaya seperti saya sebut tadi, bangunan-bangunan lama. Resminya itu ada 3 cagar budaya. Yang pertama cagar budaya Masjid Gede Kauman, itu cagar budaya tingkat provinsi setahu saya atau bahkan nasional. Kemudian cagar budaya yang kedua itu TK Aba, Taman Kanak Aisyah, itu ada status cagar budaya tingkat wali kota, SK-nya wali kota tidak salah. Yang ketiga itu Komplek Langgar Kidul, langgarnya Kiai Dahlan yang pernah dirobohkan berdiri lagi, itu juga ada status cagar budaya. Yang lainnya, kalau mau dicari bangunan cagar budaya usia 50 tahun itu banyak sekali. Tetapi yang status cagar budaya ini seperti itu, dan sebagian menjadi kurang terpelihara sebagai status cagar budaya. Karena persoalan cukup kompleks, apakah itu ditempati oleh rumah pribadi, yang karena keluarga itu kemudian beranak pinak, tentu kemudian terbagi-bagi antara keluarga. Ini salah satu gambaran persoalan yang ada di Kauman.
arah ke depan kami ingin mengajak kepada Universitas Islam Indonesia khususnya dalam berbagai kegiatan yang tadi kami sampaikan, bahwa Kauman seiring berubah waktu harus selalu ada kelompok yang menjaga tetap dalam koridor. Ini dengan adanya pengembangan pengabdian masyarakat atau penelitian dari berbagai perguruan tinggi atau bahkan lembaga-lembaga lain yang datang ke Kauman, termasuk lembaga non-Muslim, kami terbuka. Dari Satya Wacana, dari Duta Wacana, dari Atmajaya, Kauman, mereka meneliti, ada tugas dari dosennya dalam mata kuliah agama Katolik, mereka ingin mengenal agama Islam, kami persilakan datang di masjid, kami persilakan ketemu para ulama di Kauman. Ini menarik. Oleh karena itulah kami warga Kauman membuka diri terhadap setiap perubahan yang positif. Nah, dengan adanya silaturahmi kemitraan ini, maka kami mengenalkan bagaimana kemitraan dengan berbagai pihak yang terprogram dengan baik. Inilah yang kami kenalkan Kauman yang mungkin nanti bisa dikembangkan menjadi tempat kerjasama kemitraan antara Kampung Kauman dengan Universitas Islam Indonesia, sehingga nanti ada beberapa hal yang bisa kita kerjasamakan. Tidak hanya seperti yang kemarin kita lakukan masih pada teknik arsitektur. Demikian yang kami sampaikan buat sekali soalnya Pak Indra. Matur nuwun, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Bapak Ibu sekalian, ini karena waktu kita terbatas, mohon untuk penyampaiannya bisa dipersingkat nih nanti. Terus ini ada yang dari BUMDes, yang kebetulan lokasinya itu bermasalah dengan internet. Sehingga kita dahulukan dulu, yaitu Ibu Bu Yani ya, Bu Yani dan Bu Anggita. Bu Yani dan Bu Anggita, monggo. Ini sama ya Pak posisinya ya? Beda, di Keditan sama Ngablat, lokasinya di jauh Magelang sana, mitranya KKN itu didahulukan. Monggo, Bu Yani atau Bu Anggita dulu? Bu Yani atau Bu Anggita? Bang Gita sudah siap, monggo Bang Gita. Bang Gita, monggo. Namanya belum atau nggak bisa connect ya Pak? Karena memang lokasinya sulit untuk dapat sinyal ini. Bu Yani, Bu Yani, Bu Yani. Oh iya. Oh iya, Halo. Halo, monggo, monggo. Oh ya. Ya. Bang Gita, monggo Bang Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan saya Anggita Sari Wisyastuti dari BUMDes Desa Keditan, dari pemerintah Desa Keditan, Kabupaten Magelang, Bapak Ibu. Jelas tidak ya Pak? Jelas, jelas. Oh ya. Oh ya. Jadi alhamdulillah memang dari Desa Keditan ini selama ini memang dari kampus UII memang sudah memberikan pengabdian, terus dari pemerintah Desa Keditan itu juga sudah bekerja sama juga dengan UII, dan alhamdulillah untuk pendampingan dari kampus UII memberikan kemajuan bagi desa kami, baik bagi masyarakat maupun BUMDes dan juga desa kami. Dan alhamdulillah untuk dari UII itu pengabdiannya di bidang pariwisata, dan dari anak-anak UII memang sudah memberikan seperti master plan dan pengarahan bagaimana sih cara mengelola pariwisata, terus tata letaknya gimana, dan alhamdulillah sampai saat ini kami bisa menerapkannya di Desa Keditan, dan alhamdulillah sampai saat ini memang Desa Keditan masih dalam tahap pembangunan di bidang pariwisata. Jadi mungkin kedepannya kami tetap membutuhkan kerjasama, terus membutuhkan dari UII untuk tetap saling untuk tetap mendampingi desa kami, terus menambahkan wawasan bagi kami, karena memang
dari kami, mungkin dari warga, dari pemerintah desa maupun dari BUMDes itu memang masih sangat kurang di bidang pariwisata. Jadi mungkin untuk nanti pengelolaannya seperti apa, nah itu mungkin kami membutuhkan itu, begitu Bapak. Masih dikangeni ya Bu ya? Gimana? Masih dikangeni ya? Iya, karena memang terakhir itu ke sini yang UI ya sebelum pandemi itu ya, Pak. Dan ini mungkin saat-saat pandemi ini mungkin udah jarang yang ke sini, terus mungkin hanya Pak Rois dan mungkin mengajak kawan-kawan. Nah, itu kan memang karena biasanya setiap tahunnya ada, terus ini karena ada pandemi jadinya terhalang oleh pandemi ini ya. Meskipun terhalang oleh pandemi seperti sekarang ini, mudah-mudahan kerjasama antara kita, kerjasama antara kita itu tetap saling terjaga gitu. Jadi tetap silaturahmi, seduluran gitu tetap ada gitu, Pak. Nah, kebetulan ini saya kayak di hutan ya, Pak. Background-nya di hutan, benar-benar sekarang ini lagi pembangunan di camping premium. Jadi memang di sini saya sedang ada di lapangan, jadi saya Zoom-nya ada di lapangan juga. Jadi misalnya Bapak Ibu mau lihat, bolehlah sedikit 1 menit gitu saya lihatkan lokasinya. Itu Pak. Monggo. Nah ini lokasi tempat baru kami, jadi di bawahnya yang rumah-rumah yang waktu itu juga dibuatkan master plan oleh teman-teman UII. Jadi nah ini di bawahnya itu juga sedang dibangun juga dan insya Allah akan launching. Ya, putus. Lereng bukit, lereng gunung itu. Putus. Oke. Ya, nggak apa-apa. Saya masih hafal. Di tahun ini juga. Nah, jadi tetap pohon di tempatnya kami. Saya sampaikan ya. Terima kasih Bang Gita, saya masih ingat itu lokasinya nggih. Monggo Pak Indra mungkin sambung Keditan. Iya. Oke, terima kasih. Ini sama ya Bu Anggita sama Bu Yani sama ya lokasinya Pak Anggul ya. Bener yang Bu Yani Keditan. Pemdes Keditan. Ini juga di Keditan sama jadi kami desa. Oh, nggih. Iya. Okay. Kami satu desa, tapi mungkin saya sekarang di lapangan, Bu Yaninya di dalam ruangan. Oh, nggih. Terima kasih atas laporan kemajuan pembangunan yang dulu diinisiasi oleh KKN ya. Pak Edi mungkin bisa menjadi alternatif untuk KKN blended, kalau misalkan diperbolehkan untuk KKN yang 63 ya. Terima kasih Bu Anggita atas informasinya. Selanjutnya ke Jadi Pak Indra, barangkali yang dari Pemdes Keditan, barangkali perangkat desa ada yang mau disampaikan. Oh, dari Bu Yani. Bu Yaninya sudah bisa monitor? Yang pemerintah desa mungkin diganti, yang lain ada yang datang dari pemerintah desa. Pemerintahan desa? Oke. Ada yang dari Kelurahan Bangun Kerto, Pak. Oh, Pak Eko, Pak Eko. Siapa dulu nih? Monggo, kalau Pemdas Keditan jauh itu di Magelang, kalau ada yang mau mendikan, izin Pak Indra biar mendikan dulu, kalau yang Bangun Kerto dekat. Halo, Pemdas Keditan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Izin Pak Indra, Pemdas Keditan dulu yang jauh. Oke, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak dari UII sudah diberi kesempatan. Ini tadi sebenarnya juga hampir sama seperti Mbak Anggita tadi yang sudah disampaikan. Jadi ini sedikit saja juga, saya juga baru gabung ya Pak ya. Alhamdulillah seperti yang diutarakan Mbak Anggita tadi, untuk Keditan ini lagi proses pembangunan macam-macam Pak ini. Kebetulan ini yang lagi urgent seperti pariwisata.
Jadi untuk pariwisata ini lagi proses seperti yang Mbak Gita tadi sampaikan. Untuk lain-lain seperti di Sekeditan ini kebetulan juga masyarakat rata-rata sebagian besar itu ya di pertanian Pak ya ini. Karena kita ada di bukit di bawah di lereng Gunung Telomoyo, kebetulan yaitu pertanian sangat mendominasi untuk Putus ya? Iya, gangguan jaringan sulit di sana. ya ini jaringannya agak sulit Pak ini. Maaf. Enggak apa-apa. Jadi ya ini dari pemerintah Desa Keditan mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari teman-teman dari Bapak-Bapak UII. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kami dan masyarakat khususnya Desa Keditan. Mungkin dari saya itu dulu Pak ya, belum bisa banyak-banyak, ini baru pertama kali baru pertama kali ikut Zoom, belum bisa bicara banyak-banyak gitu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu peluang itu Pak Unggul untuk membuat jaringan komunikasi yang lebih bagus di sana itu Pak Unggul. Kalang bukit ya Pak, kalangan bukit gunung. Sinyalnya memang sulit Pak itu. Berikutnya tadi kita urutkan kembali Bu Tati. Monggo Bu Tati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami dari Batik Ayu Arimbi untuk kerja kemitraan pengabdiannya itu selama pandemi ini juga masih ada Pak. Dari bulan April kemarin itu dari teknik industri. Oh, dari TI ya? Ya. Iya, sampai sekarang masih Pak ini. Oh, masih berjalan. Ditanya apa, Bu? Belum selesai soalnya. Mungkin dari manajemennya juga kalau di Batik Arimbi juga ada yang KKN di sini. Kalau untuk batiknya selama ini, selama pandemi ini juga masih tetap berjalan. Tiap hari juga masih ada orderan ya Pak ya, biarpun sedikit tapi tetap masih berjalan untuk setiap harinya. Kita sampai dari hari Senin sampai Jumat itu masih kerja biarpun untuk produksi untuk stok aja seperti itu. Kalau kegiatan yang TI sekarang apa saja, Bu? Kalau yang TI udah nggak ada ini Pak. Yang kalau untuk TI-nya kita untuk IG sama itu Pak, online-nya WA. Yang ini tadi yang dari teknik industri tadi kegiatan pengabdiannya sekarang kegiatannya apa, Bu? Untuk ini Pak, limbahnya Pak. Oh, limbah. Okay. Penelitian limbahnya. IPAL-nya untuk IPAL, yang IPAL. Memang batik biasanya limbah masalah serius ini Pak. Iya. Tetapi kan kalau di Batik Ayu Arimbi kan udah dibuatkan limbah komunalnya Pak, jadi udah dibuatkan seperti kolam-kolamnya seperti itu loh. Jadi dari kolam pertama sampai kan dibuatkan ada kolam sampai 10 lubang gitu. Nanti keluar udah airnya udah jernih, udah bagus. Kalau untuk dialirkan ke sungai udah berani seperti itu Pak. Ada lagi Bu? Udah. Mungkin kalau saya minta misalnya Pak minta dari yang KKN itu dari penelitian limbahnya itu saya minta hasilnya gitu gimana Pak? Bisa enggak ya? Oh, bisa nanti ke prodi kimia gitu, Bu. Oh iya. Nanti di sini soalnya ada ini kan kimianya ada nih. Pak siapa ya tadi ya? Ada yang dari prodi kimia, Bapak Ibu? Pak Arif ada ini Pak Arif. Prof Arif. Teknik kimia. Kalau ini minta saya hasilnya gitu Pak.
Nggih, bisa Pak Bu. Hendra. Nanti nggih, Minta nanti hasilnya gimana untuk mengetahui hasil akhir dari limbahnya itu. nggih. Nanti bisa dengan prodi teknik kimia atau dengan prodi kimia nggih. Ini ada Prof. Is sama Prof. Arif ini mungkin bisa monitor untuk bisa mengunjungi ke sana sekaligus mungkin bisa melihat potensi dan permasalahan yang ada di sana. Monggo. Nanti bisa ditindaklanjuti sama yang berhubungan dengan kimia nggih, Bu. Oh iya, Pak. Ya. Mungkin itu aja ya, Pak ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, non sewu izin Pak Indra. Gimana? Bu Yani yang dari lereng gunung itu masuk lagi barangkali diberi kesempatan mendikos sebentar Bang Ali. Bu Suryani. Bu Yani? Bu Suryani sudah join lagi. Itu sambung soalnya tadi. Bisa monitor? Bu Suryani, monggo. Ini diberi kesempatan untuk mendikos, monggo Bu Suryani. Oh, betul. Beda Pak Indra, belumnya putus lagi, monggo Pak Indra. Ya, berikutnya Bu Sulasmi dari ini biasanya dengan kimia nggih. Monggo Bu Sulasmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya dari P2WKS Aromdalu Tirto Nirmolo Kasihan Bantul, J. Untuk sedikit pengetahuan tentang P2WKSS Aromdalu, ini terdiri dari 2 kelompok. 2 kelompok itu berarti dari 2 dusun, J, Padoan Lor sama Dusun Berisi. Kemarin ketemu dengan Ibu Zuli, Ibu dosen jurusan Kimia FIMIPA, nggih, Pengabdian Kemasyarakatan. Kemudian beliau mengajak saya untuk mengadakan pelatihan dan kemarin tanggal 7 November 2020 telah terlaksana pelatihan ekoprint di Dusun Padoan Lor. Untuk jatahnya kan 2 dusun Pak itu. Kemarin tanggal 7 November 2020 baru terlaksana dari Dusun Padoan Lor. Kemudian sudah praktek dan terdiri dari anggota P2WKSS, kemudian ada Ibu Lurah juga, ada pameng-pameng juga. Kemudian rencana karena kemarin pandemi, yang 1 dusun belum terlaksana. Kami mohon mungkin untuk kedepannya kita bisa kerjasama lagi, Nje, untuk pelaksanaan pelatihan ekoprint dari Dusun Berisi. Mungkin nanti untuk tempatnya masih di Padoan Lor karena alat-alatnya masih di tempat saya, Pak. Yun Sewu masih di tempat saya, Nje. Kemudian untuk kedepannya kalau bisa, Nje, untuk pengembangan produk, kemudian nanti bisa menjadikan suatu icon atau apa gitu, nanti bisa kerjasama dengan anggota P2KSS yang bisa menjahit, nanti bisa dikombinasi menjadi kayak handbag atau kita buat masker atau apa, nanti bisa untuk kedepannya bisa lebih mengangkat masyarakat secara ekonomi juga. Mungkin itu saja Bapak dari P2WKS Aromdalu Tirto Nirmolo Kasihan Bantul. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Ini biasanya dengan prodi kimia atau teknik kimia ya Bu? Ini kemarin itu jurusannya kimia FIPA ya Pak? MIPA. Itu dengan jurusan kimia Pak Hendra. Oh, punya kimia. Ada Bu Yuli di sini, Bu Yuli Rohami. Oh, kimia. Oh, kimia gitu. Mungkin kalau ada prodi lain yang bisa membantu kegiatan pengabdian di sana. Kemarin sudah pernah kerjasama dengan D3 Pak, D3 Ekonomi. Untuk ini, untuk pemasarannya, nggih. Pemasarannya. Ya, mungkin dengan bisa juga dengan prodi mana lagi ya? Atau mungkin manajemen atau mungkin informatika ya untuk online-nya nggih. Online-nya ya. Nggih. Terima kasih Bu. Berikutnya Bu
Bu Sandy dari Wisata Kaliopak. Bu Sandy, Bu Pak ya, Pak apa Bu ini? Pak Sandy, Pak Sandy. Enggak Pak? Ya Pak, izin kami dari Wisata Taman Opak. Nggih. Izin menyampaikan Pak, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Budia khususnya yang telah membantu kami di Taman Opak kemarin untuk membuat master plan. Kenapa kita menyampaikan untuk kekurangannya? Kekurangannya di sini kita cuma punya niat sama tekad Pak, mohon izin. Jadi kita kalau untuk anggaran kita juga belum memiliki, tapi kita sudah dibuatkan master plan yang sangat bagus sama UI. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemarin juga sudah mulai dilirik sama Boko, Taman Wisata Ratu Boko. Dan kita mau menjelaskan mengenai geografisnya wisata Taman Opak, Pak. Wisata Taman Opak itu terletak di Kelurahan Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Letaknya itu sekarang di bawah lereng Ratu Boko, Pak, mohon izin. Nah, mulai tahun 2021, ini sekarang sedang dikembangkan untuk di selatan menjadi salah satu nilai tambahan itu exit tol, Pak. Jadi, kenapa kita kekeh untuk mengembangkan wisata Taman Opak? Karena besok exit tol akan berada di sisi selatan kami. Itu poin plusnya dari wisata Taman Opak. Poin negatifnya, itu kita memiliki Sungai Tempur ada 3 cabang, Pak, dari sisi utara sama sisi barat. Sisi utara itu dari Opak, sisi barat itu dari mana itu Selokan Mataram. Jadi 3 sungai itu bertemu menjadi satu di wisata Taman Opak. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dia, Pak Unggul, dan segenap tim DPPM yang telah hadir di sana sering untuk pengembangan riset. Dari semula nggak ada apa-apa, kemarin dibuatkan master plan, dan alhamdulillah kemarin juga sudah mulai bikin untuk pembuatan parkiran sama dermaga dan jembatan. Untuk selanjutnya kita tunggu lagi kerjasama selanjutnya, Pak. Jadi kita tunggu lagi kerjasama selanjutnya karena situasi sedang PPKM dan sedang wabah COVID. Jadi kita memaklumi situasi seperti ini. Itu aja, Pak, dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari Bapak-bapak dan Mas-mas rekan-rekan UI khususnya di arsitektur kemarin yang sudah sering main ke sana, Pak. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah keluarga UII. Ini aja, Pak. Oke, terima kasih Pak Sandy. Bu Prof Is ini namanya bisa untuk tujuan goes ini, Bu Prof Is. Ya. Yang goes itu sekalian ke Boko bisa mampir ke mana, ke Opak ini. Opak. Ya, besok gratis, Pak. Besok gratis kalau mau ke Boko kita masukkan gratis besok. Gampang besok, Pak. Besok jelaskan desa besok di sana, Pak. Betul. Oke, terima kasih Pak Sandy atas informasinya. Berikutnya dari Kelurahan Bangunkerto Turi. Kelurahan Bangunkerto Turi. Sinten ini yang mewakili? Pak Simuit, Pak Unggul. Yang Bangunkerto sudah izin pamit ke saya. Saya permasalahannya sudah disampaikan lewat chat, nanti saya share. Oh, nggih. Saya izinkan yang Bu Yani tadi, ini sekarang bisa masuk, barangkali diberi kesempatan dulu, Pak Indra. Monggo. Masuk. Monggo Bu Yani. Bu Suryani. Bu Suryani. Aduh, putus lagi. Ya toh Pak, putus lagi toh Pak. Oke, itu dari lereng gunung soalnya Pak Indra, tempat KKN. Oke, monggo. Iya, Pak. Monggo, Bu Yani, monggo. Kan ngapunten ra ditelat, Pak, niki teng gunung. Nggih, monggo nggih. Sinyalnya hilang-hilang, Pak, niki. Nggih, monggo. Monggo Bu Yani. Matur suwun atas kesempatanipun dipun derek join wonten mriki. Mugi-mugi tambah ilmu nggih, Pak. Amin. Meski telat. Nggih, terima kasih atas kerjasama yang diberikan UII kepada UMKM kami. Semoga ke depan UII bisa membantu untuk pemasaran, Pak, di PPKM ini. Wah, Jan, sangat-sangat gimana ya, berdampak sekali dengan usaha kami. Monggo. Udah gitu aja.
Mau matur itu untuk kendala di usaha kami saat ini ya memang gimana ya Pak, untuk bahan baku sih kita bisa, tapi untuk keluarnya itu yang kan biasanya kita ke itu toko-toko, tokonya sepi. Mungkin dari pihak UI bisa membantu untuk marketingnya nggih. Via online ngoten Pak. Sampun Bu. Nggih, sampun. Matur nuwun. Ini dari gunung mana tadi Pak Unggul? Yang Purbayan. Ini Gunung tadi Ngabelah Magelang. Iya, Gunung Agung. Terima kasih. Berikutnya lanjut kita ke Pak Eko Destrianto. Pak Eko. Itu yang pamit itu yang Bangunkerto. Oh, Pak Eko tadi yang pamit ya? Oke. Oh, nggih. Berarti udah habis ini. Ada lagi Bapak Ibu yang dari mitra yang belum Purbayan, SPSP. Nggih. Oh, dari Purbayan. Kula Purbayan, Pak Alvin, Purbayan. Nggih. Matur nuwun, mohon maaf terlambat tadi karena ada takziah dulu dan untung diingatkan. Nggih, kami terima kasih banyak karena telah bisa bermitra dengan UI, terutama kita dengan jurusan arsitektur UI dengan Pak Solis. Alhamdulillah sudah beberapa manfaat yang bisa kami rasakan, ya. Karena memang kita bekerja sama minta dengan UI itu bimbingan kita kaitannya dengan penyiapan untuk mengembangkan potensi Kelurahan Purbayan sebagai kelurahan wisata budaya. Gitu. Nah, sudah beberapa hal juga dilakukan seperti kemarin tahun yang lalu atau membuat mapping cultural itu cultural mapping ya. Sudah jadi ada map-nya nanti akan kita kembangkan lagi, mudah-mudahan bisa itu hanya baru 4 RW waktu itu ya, dengan topik tokoh dan bangunan-bangunan sejarah ya, tokoh itu. Nah, kalau bisa dikembangkan lagi, diteruskan di RW yang lain sehingga satu kelurahan ada mind map-nya, itu bisa menjadi sarana untuk virtual wisata ya, sebagai untuk menarik orang untuk datang. Gitu. Jadi kami kemarin sudah minta izin untuk bisa menambahkan, tapi apabila ada pihak dari UI juga ikut menambahkan virtual mapping-nya itu mind mapping-nya untuk di wilayah, diperluas lagi wilayahnya karena akan lebih baik. Kemudian yang kedua juga terakhir kemarin dengan program profesi ya, PEPAR itu membackup teman-teman untuk penyiapan master plan Kelurahan Purbayan. Alhamdulillah juga mudah-mudahan nanti dan memang nanti rencananya salah satu yang dibuat dari PEPAR kemarin yaitu desain untuk Gelombang Doloho itu sedang kita ajukan ke kegiatan tahun 2002 padat karya dari Danais. Ya, kali harapan kalau ada nanti di ACC, mudah-mudahan nanti juga kami mohon bantuannya, ada dampingan untuk pelaksanaan ketika nanti membangun Gelombang Doloho gitu. Dan juga kemarin terakhir juga kita minta karena rancangan untuk Hukong Semar ya. Hukong Semar kemarin ada mahasiswa yang tugas akhir sudah selesai, namun memang hasilnya itu di luar ekspektasi kami. Ini ini investasinya tinggi gitu karena banyak fisiknya itu butuhkan investasi yang tinggi. Jadi kita inginnya hanya sederhana, pakai ruang kuliner, ruang wahana keluarga gitu. Ya, jadi tidak begitu masif bangunannya, mungkin bisa gazebo atau apa itu ya, tapi pada panggungnya. Tapi pihak Bu Kaprodinya, Bu Nandanya itu Bu Nanda akan coba mencari mahasiswa lagi untuk merancang kembali untuk pusat kuliner di Hukong Semar itu. Begitu. Jadi ya dan masih banyak yang lagi yang intinya memang terus terang dengan bermitra ini banyak hal manfaat yang bisa kami
yang kami dapatkan, dan mudah-mudahan bisa terus berlangsung dan juga bisa mendampingi kami di dalam mengembangkan potensi Kelurahan Purbayan sebagai kelurahan wisata, karena memang punya potensi itu. Dan problem yang kita hadapi saat ini satu, yaitu persoalan bagaimana membangun partisipasi masyarakat untuk bersama-sama membangun kelurahan wisata ini. Nah, ini yang mungkin kalau bisa mungkin tidak harus dari arsitek, mungkin kalau dari pihak lembaga pengabdian ini bisa menerjunkan atau bagaimana membangun partisipasi masyarakat bersama-sama mengembangkan. Nah, kami sedang sekarang ini sudah memulai dengan mengajak anak-anak mudanya. Tapi kan bukan hal yang gampang. Tapi sudah mulai kami rintis dan kami melakukan dalam pada kepengurusan kampung wisata. Ya, mudah-mudahan tahun depan ini anak-anak muda sudah banyak yang ikut beraktivitas di dalam kepengurusan kampung wisatanya nanti. Begitu mungkin laporan. Matur nuwun sekali lagi, mudah-mudahan tetap kerjasama tetap berlangsung dan bahkan terus berperpanjang lagi kalau sudah habis masa kerjasamanya, dan mudah-mudahan itu menjadi amal jariah bagi bapak-bapak, ibu-ibu di UII. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alvin. Pak Ibu, pertanyaannya sudah habis ya Pak Unggul ya? Unggul masih Unggul. Oke. Bapak Ibu, terima kasih atas semua informasi tentang potensi dan permasalahannya. Oke. Monggo sekarang saya beri kesempatan untuk yang prodi, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu kepada mitra atau kepada kami di DPPM juga nggak apa-apa, atau yang lain, monggo. Insya Allah nanti informasi Bapak Ibu dari mitra akan kita rangkum, kemudian akan kita informasikan, kita sampaikan ke masing-masing prodi. Siapa tahu ada yang bisa menindaklanjutinya. Monggo, ada yang mau menyampaikan dari prodi? Dari arsitektur Pak Hendra, mohon monggo Bu Nancy. Mohon izin tidak menyalakan kamera Bapak Ibu karena sinyal di sini lagi jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dari DPPM, dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Budi dan Pak Alvin yang sudah berkenan hadir, yang selama ini memang sudah menjadi mitra di jurusan arsitektur. Iya Bu, matur nuwun Bu. Terima kasih Pak Alvin. Seperti yang tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Budi maupun oleh Pak Alvin, memang sejauh ini kegiatannya masih berjalan di ranah pembelajaran. Untuk penelitian, pengabdian, dan dakwah itu memang kami belum bisa maksimal di sana. Kemudian sebagai tambahan informasi, jurusan arsitektur sebenarnya juga memiliki 2 mitra yang lain di Melangi dan di Purwobinangun yang paling dekat dengan UII sendiri. Tapi mungkin beliau-beliau tidak berhalangan hadir pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya mungkin tadi juga sudah sempat disinggung Pak untuk MOU. Selama ini MOU yang sudah kami lakukan itu MOA ya, di level fakultas. Nah, kayaknya memang sudah akan habis ini MOA-nya. Mohon nanti arahannya apakah untuk selanjutnya ini akan tetap di fakultas atau malah diangkat di level universitas, dalam hal ini mungkin DPPM, karena kan itu yang nanti akan menjadi dasar landasan untuk kerjasama ini. Kemudian nanti kalau yang terkait dengan Kampus Merdeka ataupun mungkin yang lain-lain, mungkin nanti lebih banyak di prodi, di Pak Aji kalau di arsitektur. Demikian mungkin Pak Hendra yang bisa saya sampaikan dari jurusan arsitektur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nancy. Ya Bapak Ibu, berkaitan dengan MOU, kalau mau diangkat ke level universitas, itu akan saya tanyakan dulu ya, koordinasikan dengan bagian kerjasama di KUI.
kantor urusan internasional dan kerjasama. Nanti kira-kira kalau kita buat MOU di level dengan DPPM, dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian, itu apakah bisa atau memang harus ditandatangani oleh Pak Rektor, misalkan begitu. Memang sebaiknya di level univ, Bu, kalau ingin agar ada fakultas lain yang bisa bergabung. Ini saya usulkan Bapak Ibu yang dari mitra, kalau memang belum ada MOU atau mungkin MOU-nya sudah mendekati habis, itu mohon untuk bisa diperpanjang, karena kegiatan-kegiatan kita itu yang terakui secara legal itu jika sudah ada MOU. Apalagi kalau kita ingin misalkan mendapatkan dana hibah dari pemerintah, itu memang syaratnya harus ada MOU dulu. Nah, kalau MOU dibuat di level universitas, itu akan lebih aman karena semua prodi itu bisa memanfaatkan atau menggunakan MOU tersebut. Gitu nggih. Nanti dari mitra mohon bisa menginformasikan ke kita apakah sudah ada MOU atau MOU-nya sudah mau habis. Begitu. Kemudian ada lagi dari prodi, monggo. Tadi Pak Rosi kelihatannya mau menyampaikan, nggak jadi. Ji, Pak Indra. Ji, matur nuwun. Ampun, tidak jadi menyalakan kamera. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Pak Maftu, Pak Maftu dari Sekolah Salihah ataupun homeschooling ini. Oh maaf, bukan Pak Maftu, Pak Irwan Ariwibowo, Pak. Benar, Pak Maftu. Kalau Pak Irwan tadi di yang VI, yang masjid ya. VI. Ya. Baik. Sebelumnya, Pak, ini terus terang ini kan sesuatu yang baru bagi saya gitu, dalam artian diundang ke sini, tidak tahu juga nanti harus ngapain begitu ya. Apakah nanti kemudian yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Mitra ini ditindaklanjuti oleh prodi atau kemudian nanti diajukan ke DPPM atau pripun ya, Pak? Mohon penjelasannya Pak Hendra atau Pak Unggul. Nuwun. Ya, nuwun Pak Rosi. Jadi tujuan kita mengundang mitra itu dalam rangka pertama untuk mengetahui kondisi terkini tentang mitra, Pak. Nah, kemudian berdasarkan kondisi itu informasi akan kita sampaikan ke prodi. Siapa tahu ada prodi yang bisa bergabung untuk mengembangkan mitra yang sudah selama ini berjalan, dan juga untuk menjadikan kegiatan ini menjadi lintas disiplin, Pak. Karena memang kegiatan kalau cuma satu prodi itu kelihatannya kurang optimal, sehingga untuk menjadikan lintas disiplin ini kadang-kadang satu prodi dengan prodi yang lain itu nggak ada waktu atau mungkin saling menunggu. Nah, untuk itu fungsi kita di DPPM itu adalah untuk mempertemukan prodi-prodi atau jurusan itu dalam satu kegiatan penelitian itu lebih lintas disiplin, pengabdian juga lebih lintas disiplin, sehingga kedepannya kegiatan di UII itu memang lebih holistik, lebih menyeluruh lah, tidak per bagian. Dan prodi yang belum punya mitra itu bisa memanfaatkan atau menggunakan mitra-mitra yang sudah ada tadi, sehingga tidak perlu lagi mencari mitra. Jadi kesannya kita mitranya banyak banget, tetapi porsinya itu sering cerindil, kecil-kecil loh. Jadi kalau kita memang punya mitra, ya kita memang serius untuk bekerja sama sampai dengan mitra itu memang berkembang. Itu Pak Rosi. Jadi kalau ada dosen yang mau pengabdian bisa menggunakan itu, atau bisa juga yang waktu dekat ini Pak Rosi berkaitan dengan hibah. Berkaitan dengan yang waktu dekat ini ada hibah dari LPDP itu berkaitan dengan penelitian kemarin Pak Unggul ya, penelitian riset keilmuan perguruan tinggi. Itu ada 4 atau 5 skema itu bisa 4 skema, dan itu harus menggandeng mitra semua. Jadi kalau ada dosen dari VI yang misalkan tertarik untuk mengajukan hibah tersebut, mungkin bisa menggandeng salah satu mitra yang hadir pada hari ini yang memang terkait dengan bidang keilmuannya.
Gitu. Nggih, nggih. Nggih. Baik, Indra, nuwun penjelasannya pun. Ye. Ada lagi mungkin tadi ada yang sudah angkat tangan tadi siapa ya? Raise hand tadi. Pak Sukir. Hah? Pak Sukir Sukir tadi Pak. Pak Sukir ya benar. Maksud Pak Indra, Sukir Farmasi. Monggo Pak Sukir. Matur nuwun Pak Indra dan Pak Unggul serta Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami menyampaikan apa yang biasa kami lakukan, tetapi belum terintegrasi secara langsung ya dalam program pengajuan hibah atau apapun, hanya menjadi kegiatan rutinitas. Mungkin nanti bisa diarahkan dan dibantu oleh Bapak-Bapak di DPPM ataupun nanti mitra yang berkenan. Begini Pak Unggul, Pak Indra, dan Bapak Ibu sekalian, di era masa COVID-19 ini kan kami di farmasi itu menyoroti banyaknya informasi yang simpang siur Pak Nggih, entah itu share terkait obat yang seharusnya tidak boleh dibeli langsung tanpa resep, entah itu promosi vitamin yang berlebihan, bisa juga dari berbagai macam obat tradisional, maupun menyoroti perilaku-perilaku masyarakat dalam melakukan isolasi mandiri yang kadangkala itu masih ada beberapa hal yang belum tepat. Sehingga kami berpikiran untuk memberdayakan masyarakat itu istilahnya mungkin kami lebih membidik awalnya ini pada komunitas atau ibu-ibu PKK, Bapak Ibu sekalian. Artinya ibu-ibu PKK ini karena kalau di desa kan terkenalnya beliau-beliau sebagai manajer keluarga, karena kalau buat repotnya keluarga ini kan biasanya memang para ibu mulai cari obat, belanja dan seterusnya. Sehingga salah satu hal yang ingin kami kembangkan sebenarnya memberdayakan ibu PKK ini satu memang sebagai pelindung keluarga untuk menyaring informasi-informasi yang mungkin nanti isinya adalah hoax, itu satu. Kemudian yang kedua ya saling mengedukasi tetangga kanan kiri agar ya di masa pandemi ini benar-benar diperhatikan terkait informasi, pengetahuan, sikap maupun perilaku, sehingga tidak gampang bingung, tidak gampang terkena hoax, ataupun justru malah jadi kontributor karena ketidaksengajaan ikut menyebarkan informasi. Mungkin itu yang ada rencanakan Pak di Farmasi UII. Demikian Pak Indra, Pak Unggul, dan Bapak Ibu sekalian, matur nuwun. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukir atas tanggapannya atau atas rencana yang akan dilakukan ke depan untuk prodi farmasi. Ya, terima kasih informasinya. Bapak Ibu yang lain, apakah sudah tidak ada lagi? Karena sudah mendekati azan zuhur kelihatannya ini. Sudah cukup, nggih? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada kegiatan hari ini. Insya Allah kita berusaha untuk mengadakan kegiatan ini secara rutin ya, minimal ya harusnya itu 1 semester sekali Pak Unggul, karena memang 1 semester itu dosen diminta untuk melakukan kegiatan pengabdian kan gitu. Tapi kalau misalkan 1 semester dianggap 1 semester sekali dianggap masih terlalu berdekatan, mungkin bisa 1 tahun sekali paling tidak. Paling enggak kita bisa mendengar kemajuan, informasi kemajuan yang sudah berjalan di tempat mitra masing-masing. Tapi mungkin tidak, kalau bisa tidak online Pak Unggul, supaya lebih terasa apa ya silaturahminya. Karena kalau online ini nampaknya banyak kendala ya, seperti sinyal dan lain sebagainya. Semoga saja untuk yang pertemuan berikutnya bisa dilakukan secara offline, sehingga interaksi antar prodi dengan, kalau seperti ini kan hanya 1 saat atau dalam 1 saat hanya 1 orang yang bisa bicara kan. Tapi kalau kita ketemu langsung itu misalkan dari prodi kimia langsung ketemu dengan mitranya langsung ngobrol, itu kan lebih enak sebetulnya. Itu akan lebih kelihatannya lebih banyak informasi yang bisa diperoleh nantinya. Saya kira cukup itu Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga ke depan akan lebih baik lagi dan kita berusaha untuk bisa memberikan sumbangsih keilmuan yang kita miliki untuk kemajuan masyarakat di sekitar kita.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Mohon maaf, Bapak Ibu, untuk yang belum melakukan presensi, mau untuk presensi nggih ada di chat Zoom. Matur suwun. Oke, yang belum presensi monggo. Nah, pamit nggih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum. Pak Budi. Terima kasih Bu Nancy. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bu Pagi bimbingan Pak Dir. Assalamualaikum, pamit ya. Bareng Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ya. Wis saya tak set